sebuah desa tua yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah rumah peninggalan kolonial Belanda. Rumah itu sudah lama kosong, namun di dalamnya tersisa satu benda yang tak pernah hilang. Sebuah kursi kayu tua. Penduduk desa menyebutnya kursi berhantu, karena siapapun yang duduk di sana akan mendengar bisikan. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan duduk di sampingnya. Kamu yakin mau masuk? Katanya kursi itu bisa bikin orang hilang akal. Justru itu yang bikin menari. Kalau kita bisa merekam sesuatu, kita bisa buktikan ke orang-orang. Pintu rumah berderit saat mereka dorong. Bau lembab dan debu menyeruak. Di ruang tengah, kursi kayu itu berdiri tegak, seolah menunggu. Duduklah, jangan takut. Kamu dengar itu? Iya, tapi suaranya datang dari kursi. Aku merasa ruangan ini semakin dingin, seperti ada yang mengawasi kita. Jangan terlalu sugesti. Mungkin hanya karena rumah ini sudah lama kosong. Tidak, Ziva. Aku benar-benar merasa ada sesuatu. Kursi ini seolah hidup. Kalau memang hidup, berarti kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Dan itu justru yang membuatku takut. Bagaimana kalau kursi ini memang menyimpan roh yang terjebak? Kalau begitu, kita harus mendengarkan. Kadang roh hanya ingin didengar. Tapi kalau roh itu jahat, maka kita harus lebih berani daripada ketakutan kita sendiri. Ziva memberanikan diri duduk. Kursi itu berderit, lalu ruangan seakan berubah. Lampu senter meredup, udara menjadi dingin menusuk. Kenapa kau datang? Zara, ada suara di kepalaku. Dia bertanya kenapa aku datang. Bangun, jangan duduk di situ terlalu lama. Suara itu, dia bertanya, kenapa aku datang? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jawab saja kalau kau ingin tahu kebenaran. Katakan kalau kau tidak berniat jahat. Baik, aku datang karena ingin tahu siapa kau sebenarnya. Aku tidak ingin menyakitimu. Kau ingin tahu, maka kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Terjebak, tak bisa pergi. Zara, dia bilang aku harus merasakan penderitaannya. Jangan dengarkan. Itu hanya cara dia menakutimu. Tapi suaranya begitu nyata, seolah langsung masuk ke dalam pikiranku. Pegang tanganku, Ziva. Aku di sini. Kau tidak sendirian. Di sudut ruangan, ada cermin tua berdebu. Zara melihat bayangan lain duduk di kursi bersama Ziva. Sosok perempuan bergaun putih dengan mata kosong. Ziva, ada seseorang di sampingmu. Aku bisa merasakan tangannya di bahuku. Kursi ini milikku. Siapapun yang duduk akan jadi bagian dari diriku. Bayangan itu, dia tersenyum. Senyumnya dingin, seperti tidak ada kehidupan. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk ke dalam diriku, seolah dia ingin menggantikan aku. Kau manis sekali. Tubuhmu hangat. Aku ingin merasakannya. Tidak, jangan sentuh aku. Lawan dia, Ziva. Ingat siapa dirimu. Kau bukan miliknya. Semua yang duduk di kursi ini akan menjadi milikku. Kau tidak bisa melawan. Zara, aku takut. Aku tidak bisa menolak bisikannya. Dengar aku, Ziva. Kau lebih kuat dari bayangan itu. Kau punya keberanian. Dan aku ada di sisimu. Zara nekat menarik Ziva dari kursi. Kursi itu bergetar, seolah marah. Lepaskan dia. Kau bukan pemiliknya lagi. Zara, aku tidak bisa keluar. Kursi ini menarikku masuk. Kalung ini. Nenek bilang kalung ini bisa melindungi dari roh jahat. Semoga benar. Zara, cepat. Kursi ini menarikku semakin dalam. Tidak ada yang bisa membebaskanmu. Kau milikku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Ziva. Dengarkan aku, roh jahat. Kau sudah cukup lama menyiksa orang-orang. Zara, aku bisa merasakan tubuhku semakin berat, seolah aku tenggelam. Pegang tanganku erat-erat. Jangan
tidak bisa. Kursi ini terlalu kuat. Kalung ini, terimalah cahaya yang membebaskanmu. Zara meraih kalung kecil pemberian neneknya, lalu menekankannya ke kursi. Tiba-tiba kursi itu berhenti bergetar, dan Ziva terlepas. Saat kalung menyentuh kursi, suara jeritan panjang terdengar. Zara, aku bebas. Aku bisa bergerak lagi. Syukurlah, aku hampir kehilanganmu. Setelah berhasil keluar, mereka menemukan catatan tua di laci meja dekat kursi. Catatan itu ditulis oleh seorang wanita bernama Elizabeth yang dulu tinggal di rumah itu. Aku terjebak di kursi ini. Rohku tak bisa pergi. Siapapun yang duduk akan menjadi wadahku. Tolong bebaskan aku. Catatan ini, Elizabeth menulis kalau dia terjebak di kursi. Jadi bayangan tadi, itu dia. Sepertinya begitu, tapi kenapa dia memilih kursi sebagai wadahnya? Mungkin karena kursi ini adalah benda terakhir yang dia sentuh sebelum mati. Atau mungkin kursi ini memang sengaja dibuat untuk mengikat rohnya. Kalau begitu, kita harus memutus ikatan itu. Kalau tidak, roh Elizabeth akan terus mencari tubuh baru. Dan korban berikutnya bisa saja orang desa yang tak tahu apa-apa. Kalau kita tinggalkan, roh itu akan terus mencari korban. Kita harus mengakhiri kutukan ini. Zara, aku masih bisa mendengar bisikan samar meski kursinya sudah menghilang. Aku juga, tapi mungkin itu hanya gema terakhir dari roh Elizabeth. Atau mungkin dia sudah bebas dan sekarang mengikuti kita. Kalau benar begitu, kita harus siap. Kita sudah membuka pintu misteri yang lebih besar. Aku takut, tapi aku juga penasaran. Kalau roh itu masih ada, mungkin dia ingin sesuatu dari kita. Apapun itu, kita akan hadapi bersama seperti biasa. Ya, bersama. Zara dan Ziva pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka berhasil menyelamatkan diri. Tapi kursi itu meninggalkan pertanyaan, apakah roh Elizabeth benar-benar bebas atau justru kini mengikuti mereka? Namun malam itu, Ziva bermimpi melihat kursi yang sama di kamarnya. Bayangan perempuan bergaun putih duduk di atasnya, tersenyum. Zara, kursi itu muncul lagi dalam mimpi. Aku takut ini bukan sekadar mimpi. Mungkin roh Elizabeth belum benar-benar bebas. Kita harus hati-hati. Dia duduk di kursi itu, tersenyum. Senyumnya dingin sekali. Apa dia bicara sesuatu? Tidak, hanya menatapku. Tapi tatapannya seperti berkata, aku miliknya. Kalau begitu, kita harus lebih waspada. Mimpi itu bisa jadi peringatan. Aku masih di sini. Aku masih di sini. Kamu baik-baik saja. Suara itu ikut ke sekolah. Kursi itu seolah menempel padaku. Apa yang dia katakan? Aku masih di sini. Berulang kali. Aku tidak bisa mengusirnya. Jangan biarkan dia menguasai pikiranmu. Kita akan cari cara. Tapi bagaimana kalau aku sudah jadi bagian dari kutukan itu? Kalau begitu, aku juga bagian darinya. Kita hadapi bersama. Mereka kembali ke rumah tua untuk mencari lebih banyak petunjuk. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan buku harian Elizabeth. Lihat, buku harian ini. Tulisan Elizabeth. Aku dikutuk oleh suamiku sendiri. Kursi ini adalah penjara rohku. Siapapun yang mencoba membebaskan akan ikut terikat. Jadi kursi itu bukan sekadar benda. Ini perangkap roh. Kalau begitu, kita sudah terjebak sejak pertama kali menyentuhnya. Belum tentu. Masih ada jalan keluar. Tapi, kalau jalan keluar, itu justru membuat kita semakin terikat. Kita harus percaya ada cara membebaskan tanpa kehilangan diri kita. Malam itu,
Bayangan kursi muncul di kamar Zara. Ia melihat Ziva duduk di kursi itu dalam mimpi. Menangis. Satu dari kalian harus menggantikan aku. Kalau tidak, kutukan ini tak akan berakhir. Tidak, aku tak akan biarkan Ziva jadi pengganti. Kalau memang harus ada yang menggantikan, biar aku saja. Jangan bicara begitu. Kita akan cari cara lain. Tapi, dia terus memanggilku. Seolah aku yang dipilih. Kalau dia memilihmu, aku akan melawan. Kita tidak akan menyerah. Zara dan Ziva mencari cara membebaskan roh Elizabeth. Mereka menemukan catatan ritual kuno. Kursi harus dibakar dengan api bercampur darah keturunan Elizabeth. Tapi kita bukan keturunannya. Mungkin ada cara lain. Kita harus menemukan keluarganya. Kalau ritual ini gagal, apa yang terjadi pada kita? Aku tidak tahu. Tapi aku janji, aku akan melindungimu. Aku takut, Zara. Semakin lama, suaranya semakin jelas. Ketakutanmu adalah kekuatannya. Jangan biarkan dia menang. Mereka menelusuri arsip desa dan menemukan bahwa Elizabeth punya seorang anak yang kabur ke kota. Kalau kita bisa menemukannya, mungkin roh Elizabeth bisa benar-benar bebas. Tapi, bagaimana kalau keturunannya menolak? Kita harus meyakinkan mereka. Ini bukan hanya tentang Elizabeth, tapi juga tentang kita. Aku takut, semakin lama, kursi itu semakin dekat denganku. Kalau kursi itu mendekat padamu, aku akan berdiri di sampingmu. Sebelum mereka sempat pergi, kursi itu muncul kembali di rumah Ziva. Zara, kursi itu ada di kamarku. Jangan duduk di atasnya. Jauhi kursi itu. Kalian tak bisa lari. Aku memilih kalian. Kenapa harus kita? Karena kita yang berani menantangnya. Keberanian kalian akan jadi pengikat kalian. Zara dan Ziva melakukan ritual dengan keberanian. Mereka menyalakan api, membaca doa dari catatan Elizabeth. Kursi berteriak. Bayangan Elizabeth muncul, menangis. Mantranya Ziva, jangan berhenti. Aku takut. Suaranya terlalu kuat. Aku di sini bersamamu. Kita lakukan ini bersama. Api padam, kursi hancur. Namun di situ tersisa kalung kecil berukir nama Elizabeth. Tapi kenapa aku masih mendengar bisikan itu? Mungkin kutukan ini meninggalkan jejak. Kalung ini rasanya berat sekali. Seolah ada yang bersemayam di dalamnya. Jangan lepaskan kalung itu. Bisa jadi kunci untuk mengakhiri semuanya. Akhirnya, aku bebas. Pergilah dengan tenang, Elizabeth. Apakah sudah berakhir? Apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari kutukan baru? Zara dan Ziva berhasil menghancurkan kursi. Tapi roh Elizabeth meninggalkan tanda. Kalung itu kini berada di tangan Ziva. Dan setiap malam, ia mendengar bisikan samar. Terima kasih, tapi aku akan selalu bersamamu. Kutukan ini mungkin tidak pernah bisa hilang. Kalau begitu, kita akan hadapi bersama. Ziva, kau mendengarnya lagi? Kalau begitu, perjalanan kita belum selesai. Aku takut, Zara. Bagaimana kalau dia menguasai aku sepenuhnya? Kalau itu terjadi, aku akan menarikmu kembali. Kau bukan miliknya. Kalung ini kadang terasa hangat, kadang dingin, seperti ada dua sisi. Mungkin itu tanda bahwa Elizabeth berterima kasih, tapi juga masih terikat. Kalau begitu, kita harus mencari cara memutus ikatan terakhir. Yah, kutukan ini belum berakhir, tapi kita akan melawannya bersama.